Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Untung Surapati. Saya berdomisili di Situbondo, Jawa Timur. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang business development strategi untuk Java Web.com yang insya Allah akan saya jabarkan sebentar lagi, gitu ya. Ada beberapa pengalaman pekerjaan sebelumnya yang sudah pernah saya alami. Pertama di CJV sebagai di IT support, di Niaga Hoster sebagai JSS, di Skillful di Nes Academy sebagai business development, dan terakhir di Agri aku di business development juga. Ada 3 poin yang menjadi bahasan saya di sini. Pertama ada peluang pasar, analisa pasar, dan marketing funnelnya, di mana strategi funneling yang akan saya terapkan khususnya di Java Web itu sendiri. Yang pertama ada peluang pasar. Ya, sebenarnya tujuan mulia dari jasa atau produk yang diberikan oleh Java Web ini cukup mulia ya, Kak. Yang pertama, membantu suatu bisnis untuk menjangkau audiens lebih banyak daripada metode konvensional, itu pasti ya. Dengan cara apa? Yaitu mereka bisa menggunakan jasa kita jadi web development, atau juga di UI UX design, di digital marketing, dan web hosting manajemen pastinya. Pelaku-pelaku yang bisa bekerjasama dengan kita itu bisa jadi dari UMKM sendiri, dari reseller, afiliator, toko online, kursus, atau jasa-jasa hukum, birokrasi, organisasi, dan juga startup pastinya, gitu ya. Fungsi dan manfaat ini akan mereka dapatkan yang akan mereka dapatkan yang pertama adalah branding. Pastinya perusahaan mereka akan terbranding dengan adanya digital marketing dan website. Yang kedua ada sebagai media promosi, sebagai sales, pastinya penjualan kayak gitu, dan menjangkau customer yang lebih jauh, target konsumen, juga analisis bisnis yang paling penting. Jadi mereka bisa melihat bisnis peluang pasar daerah mana saja yang akan bisa dijamah. Juga menjadi pelayanan terhadap pelanggan, kredibilitas bisnis. Jadi dengan adanya website, pelanggan akan menjadi percayaan pelanggan terhadap suatu unit bisnis akan lebih tinggi seperti itu, dan juga pastinya akan menghemat biaya seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah tentang analisa pasar ya. Saya menggunakan analisis SWOT di sini. Pertama ada strike sendiri ya kan. Untuk kekuatannya di sini yaitu banyaknya partner bisnis yang mahir di bidang web development. Jadi kita nggak usah bingung nih untuk mencari para programmer ketika emang ada order untuk desain, untuk UI UX. Juga kita punya banyak pelaku bisnis partner yang mahir di bidang desain dan juga di bidang programmer. Yang kedua ada meningkatkan brand awareness pastinya ya. Dan juga ada weakness-nya sendiri untuk membutuhkan rekan tim yang solid pastinya, Kak. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian ya, bisa pastinya membutuhkan kerja tim yang solid kayak gitu, dan juga komunikasi. Dan biasanya komunikasi dengan konsumen yang masih awam itu juga jadi kendala kita yang selama ini kayak gitu. Mereka nggak bisa jelasin tapi pengennya produknya bagus. Selanjutnya itu opportunities ya. Opportunities ini peluangnya yaitu untuk UMKM saat ini sudah banyak yang go online. Nah, itu keuntungan yang kita miliki. Yang kedua adalah partner bisnis ahli di bidang marketing dan desain yang itu sudah cukup banyak. Kita juga bisa memakai jasa mereka, jadi kita nggak usah kekurangan ya orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan terakhir ada stretch, banyaknya para pesaing pastinya, Kak, ya. Jadi sudah banyak pulang-pulang usaha yang membuka jasa-jasa web design juga, UI juga seperti itu, dan juga layanan CMS yang gratis. Nah, itu juga menjadi tantangan untuk kita seperti itu, kan. Selanjutnya adalah marketing funnel, kan. Di sini aku akan menjelaskan dari gambar ini ya kan. Jadi ada awareness, ada consideration, ada conversion, loyalty, dan advocacy. Nanti akan aku jelasin secara detail di belakang. Yang pasti ini adalah strategi bisnis, strategi funnel yang akan saya jalankan ketika akan bergabung di Java Web.com nantinya. Yang pertama di sini ada awareness ya, kayak
dimana ini adalah tahap awal mengenalkan produk dari atau jasa dari Java Web sendiri kepada pelanggan, pada customer kayak gitu. Caranya melalui gimana? Ada melalui ads, ya bisa dari Instagram Ads atau Google Ads seperti itu. Dari artikel sendiri kita akan mengandalkan SEO gitu ya, dan juga dari medsos pastinya. Saya lihat memang dari Java Web sendiri belum ada beberapa website, ada beberapa medsos yang tapi belum berkembang gitu ya, belum jalan gitu. Contohnya seperti Instagram, di TikTok, di YouTube belum ada. Jadi di YouTube sudah ada, tapi saya lihat update-nya terakhir itu sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu juga bisa diaktifkan sebagai corong kita ya untuk menghimpun para customer itu melalui awareness ini kayak gitu. Dan juga melalui dari marketplace ya, kita akan juga bisa juga jual di sana di marketplace ya, sama pembuatan website dan juga melalui email kayak gitu. Nah ini fungsinya adalah untuk memberitahu customer kita punya brand, kita punya keunggulan dan kita punya jasa. Jadi ini nggak jualan dulu, kita beritahu dulu kepada customer, ini loh kita punya branding seperti ini, kita punya branding website, kita punya branding punya jasa dari pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi dan harganya terjangkau dan juga kualitasnya terbaik kayak gitu. Nah itu yang pertama kita lakukan. Ini harus dilakukan berkali-kali Kak, diceritakan ke customer agar mereka menangkap kayak gitu. Maksudnya ini Java Web ini jualan apa sih, ya, produk yang mereka tawarkan apa aja sih. Nah itu mereka harus paham dulu pada tahap ini gitu. Nah contoh kita dari 100 orang, 100 orang yang sudah berhasil ke lead ya, mereka yang berhasil melihat iklan kita gitu kan, minimal ada 50 mereka yang tertarik kayak gitu, dan akan masuk ke tahap confidence, produk unggulan yang akan dipasarkan. Nah di sini produk unggulan maksudnya gimana? Contoh kita memiliki produk-produk unggulan, ada website tertentu, ada CMS tertentu yang kita jualkan sebagai produk unggulan. Contohnya ada produk CMS yaitu berupa e-commerce yang akan dijualkan, kita pasarkan ke para pelaku UMKM seperti itu. Itu juga menjadi keunggulan kita, produk yang ditawarkan, harga yang positif pastinya, dan juga customer service. Ini customer service ini maksudnya adalah mereka yang bertugas khusus gitu kayak melayani pelanggan yang hanya tanya saja, hanya tertarik aja tapi nggak beli gitu. Itu penting banget buat kita sebagai perusahaan di awal kayak gitu. Dan juga terakhir ada personal network ya. Jadi mereka ini tahapnya adalah untuk ring 1. Jadi contoh nih, saya punya keluarga punya UMKM di Migajawan di Probolinggo contohnya, itu saya tawarkan untuk membuat website lah, atau membuat aplikasi atau jasa UI UX-nya seperti itu. Nah itu ring 1. Itu pada tahap awareness ini kita tawarkan terlebih dahulu, kenalkan terlebih dahulu produk dari dan layanan dari perusahaan. Nah itu penting sebetulnya. Yang kedua adalah ada consideration ya, ada consideration di mana mereka ini udah mulai tertarik, udah mulai melihat jasa kita kayak gitu, melihat jasa jadi produk kita kayak gitu dah. Karena saking seringnya iklan yang mereka lihat, artinya mereka melirik nih. Mereka bisa melihat, kadang mulai melihat web, melihat medsos dari Java Web, marketplace itu, dan harganya, mereka mulai tertarik. Nah di sini kita akan adalah fokus pada ads untuk di medsos dan di web seperti itu. Kita akan mengandalkan Google Ads dan juga medsos, khususnya di Instagram Ads atau TikTok, dan fokus pada pemanfaatan produk dan keunggulan. Sebenarnya produk kita unggulnya apa sih dari kompetitor, manfaatnya apa aja sih yang akan didapat oleh customer. Nah kayak gitu, itu yang harus ditampilkan pada iklan kali ini ya. Jadi sudah berbeda nih dengan di awal di awareness tadi. Kali ini kita akan berfokus pada manfaat dan keunggulan dari produk kita. Jadi mereka dipaksa untuk benar-benar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan Java Web kayak gitu. Dan selanjutnya adalah warm canvassing ya, dimana interview pelanggan dengan produk. Maksudnya gimana? Contoh nih, saya pernah memiliki terakhir melakukan pembelian laptop gitu, pembelian laptop di di showroom A gitu ya, di Malang lah istilahnya kayak gitu. Nah
Kebetulan di tempat toko laptop ini belum memiliki website nih, atau sudah memiliki. Nah, saya review dulu websitenya, saya perhatikan dulu websitenya apakah memang layak untuk menjadi marketplace yang lebih besar. Jika memang ada kesempatan untuk closing di situ, ada funneling di situ, leads, gitu ya, maka kita akan prospek di situ, langsung ke ownernya, kita akan memberikan kabar kalau memang websitenya bisa dikembangkan untuk mendatangkan pelanggan, seperti itu kan. Nah, dari 100 orang nih kira-kira yang berhasil tertarik dengan awareness dan bisa menjadi lebih tertarik lagi, sekitar 50 orang yang bisa masuk ke consideration gitu ya. Mereka yang memang benar-benar melihat keunggulan produk dan manfaat dari produk Java dari Java Web sendiri kayak gitu. Selanjutnya ada conversion ya. Mereka udah tertarik, ada 50 orang yang tertarik dengan produk dan jasa kita gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Dari tetap kita akan menggunakan ads juga gitu kan. Ads juga ini fungsinya untuk memancing mereka untuk bisa menghubungi CS kita ya. Dari ads yang sudah kita tawarkan tadi, dia mengandalkan call to action ya, dimana mereka bisa mengklik tombol di website atau di iklan, itu langsung kita arahkan ke CS. Mengapa CS tidak ke website? Karena menurut studi yang saya baca gitu ya, terakhir itu 68% mereka yang menghubungi CS itu melakukan tanya jawab yang sangat banyak kayak gitu. Mereka masih tanya-tanya dulu, masih konsultasi terlebih dahulu kayak gitu. Nah, itu yang menjadi peluang besar untuk disampaikan ke CS agar CS bisa menjawab secara leluasa dan bisa melakukan funneling, melakukan list di situ, prospek di situ, agar bisa terjual produk yang akan kita jual, seperti itu. Nah, dari ads sendiri kita akan mendapatkan call to action dari customer dan juga akan diarahkan ke WA bisnis ya, WA bisnis dari customer service yang di java.com itu sendiri kayak gitu. Nah, fungsinya adalah prospek dan berhasil deal ya, berhasil deal gitu. Kedua, jika memang tidak deal, kita akan membuat database dari partnership ya, database dari pelanggan yang memang dulu pernah menghubungi kita, udah pernah tertarik, mungkin ada waktu jeda sekitar 1 bulan atau 2 minggu kemudian mereka akan tertarik, kita akan prospek kembali. Itu kita bernama dengan partnership gitu kan. Jadi kita akan siapkan portofolio atau template secara premium untuk bertemu langsung dengan atau meet langsung dengan customer tersebut, atau juga kita melakukan laporan funneling ya, dimana partnership yang memang sudah pernah berhubungan dengan kita ini gitu ya, kita akan prospek kembali, seperti itu. Selanjutnya adalah loyalty ya kan. Mereka udah pernah berlangganan kan nggak mungkin ya kita mereka hanya berlangganan sekali aja, kita pengennya mereka berlangganan berkali-kali kayak gitu. Mereka berlangganan minimal 5 kali ya pembelian di jasa, menggunakan jasa kita di Java Web. Nah, kita menggunakan CRM ya, Customer Relationship Management di sini, dimana kita akan mengelola mereka yang udah pernah belanja ke kita, tetap menjaga relasi dengan customer ya. Biasanya saya mengandalkan adalah workshop biasanya, jadi semacam kumpulan para pelanggan yang sudah bekerja sama dengan kita kayak gitu, yang menggunakan website, kita mengedukasi kembali ya. Contohnya ada menggunakan jasa digital marketing, kita edukasi kembali untuk menggunakan jasa digital marketing kita kayak gitu. Dan juga penggunaan dari website itu sendiri kayak gitu. Nah, itu yang target dari loyalty ya, dari loyalty ini sendiri kayak gitu. Jadi menjaga relationship dari customer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah advokasi. Setelah mereka benar-benar loyal nih kita pengen nih ada saudara-saudara mereka yang berlangganan dengan kita, seperti itu. Pertama, kita menggunakan ada referral customer. Jadi mereka yang udah beli, kita akan memberikan promo gitu ya. Dengan mengajak teman, kita akan dia akan mendapatkan promo, seperti itu. Kemudian kedua juga ada promo diskon, pastinya ada potongan diskon, dan member get member ya. Ketika mereka mendapatkan member, ketika mereka mendapatkan member yang lain, mereka akan
akan mendapatkan diskon atau cashback seperti itu, Kak. Nah, itu kira-kira strategi bisnis untuk development ya. Jadi strategi business development untuk Java Web ke depannya yang saya rasa ini masih tahap awal ya, kalau perlu pengembangan selanjutnya khususnya di media yang emang perlu digembur-gemburkan, khususnya di medsos itu perlu digembur-gemburkan lagi agar nanti proses branding dari Java Web ini bisa berjalan dengan baik ya, khususnya di produk dari aware sendiri. Ada consideration, conversion, loyalty, dan voting ini bisa dijalankan mulai saat ini seperti itu. Mulai dari awareness sendiri, kita menampung dulu pelanggan yang memang belum pernah mengenal Java Web sendiri. Sebenarnya Java Web ini jualan apa sih, produknya apa aja sih, brandingnya apa aja. Nah, itu kita tampung di sini di awareness kayak gitu. Dan selanjutnya ada consideration, mereka benar-benar yang benar-benar tertarik dengan produk kita, yang sudah sering banget melihat iklan gitu ya, iklan kita gitu. Mereka akan kita tampung di sini dan juga akan melakukan conversion yang diarahkan ke CS kita, diarahkan ke CS, dan mereka bisa melakukan lead di situ. Untuk loyalty ini kita agar tetap loyal gitu ya, kita akan mendapatkan workshop, mereka akan melakukan pendampingan, dan juga terakhir jika untuk advokasi ini memberikan diskon dan promo gitu. Nah, itu strategi marketing funnel untuk business development yang ada di Java Web seperti itu, Kak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa ada kabar baik dari teman-teman javaweb.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.